Pemirsa, hingga saat ini upaya pencarian korban masih terus dilakukan. Tim relawan juga masih melakukan upaya evakuasi dan pembersihan material dampak banjir lahar dingin Marapi. Untuk laporan selengkapnya kita bergabung dengan rekan Fraser langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat siang Fraser, bagaimana sekarang update dari pencarian korban yang masih hilang di sana? Ya, selamat siang, Gemma. Saat ini tim relawan masih terus melakukan pencarian korban yang masih hilang. Di Kabupaten Agam ini sendiri tercatat ada 3 orang korban yang dilaporkan masih hilang. Pertama adalah seorang wanita berusia 30 tahun, Halimah Tusadiah, serta 2 orang lagi bapak-bapak usia 60 dan 70 tahun masing-masing Sahar dan Am. Ketiga korban ini saat ini masih dilakukan proses pencarian oleh tim relawan. Fokus pencarian pun dilakukan tepat di belakang saya ini adalah titik penelusuran yang dilakukan oleh tim relawan. 1 unit alat berat digunakan untuk menggali titik jika ada sumber baun di lokasi tersebut, maka dilakukan dengan menggunakan alat berat. Sementara tim relawan lainnya itu dengan cara menyisir setiap tempat-tempat sepanjang aliran lahar dingin ini untuk jika terdapat hal-hal yang mencurigakan, mereka langsung mendekatinya dan untuk mencari ketiga korban yang masih hilang tersebut. Gemma. Baik, Fraser, dengan adanya potensi cuaca ekstrim sepekan ke depan, apakah pemerintah daerah akan melakukan relokasi kepada warga di sana? Ya, untuk relokasi sejauh ini belum ada pembicaraan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Agam, terutama di posko Balam tadi. Dalam rapat evaluasi, pembicaraan masih fokus pada pencarian korban, pembersihan tempat fasilitas umum, serta melakukan relokasi, bukan relokasi, tapi normalisasi aliran sungai. Ada 3 faktor itu yang fokus utama hari ini. Nah, mungkin dalam waktu ke depan akan ada pembicaraan lebih lanjut terhadap ancaman banjir lahar ini. Apakah mereka akan direlokasikan atau tidak? Ini akan kita tunggu konfirmasi lebih lanjut terhadap pemerintah daerah. Gemma. Ya, Fraser, untuk sejauh ini apakah bantuan dari Pemda sudah masuk dan apa yang paling dibutuhkan warga di sana? Ya, untuk bantuan itu sudah banyak yang masuk dari berbagai unsur dan masyarakat, baik bantuan untuk tim relawan itu sendiri maupun bantuan untuk korban yang sedang diungsikan di tempat posko pengungsian. Nah, untuk para pengungsi itu sendiri, mereka alhamdulillah sudah mendapatkan tempat yang layak. Lokal sekolah dasar ada 3 lokal yang digunakan, dan di tempat ini ada 80 jiwa yang sedang mengungsi. Umumnya mereka sudah merasa nyaman, namun karena lokasi pengungsi ini sangat dekat dengan tempat tinggal mereka, mereka mengaku tidak bisa tidur semalaman karena kondisi curah hujan yang disertai oleh gemuruh serta kilat ini membuat mereka kembali cemas. Bunyi gemuruh itu adalah mereka membayangkan seperti bunyi batu-batu besar yang hanyut dari Gunung Merapi yang menghancurkan rumah dan perkampungan mereka ini. Itu kondisi yang mereka lakukan. Sementara bantuan lain logistik dan lain-lainnya sudah sangat banyak masuk ke posko utama yang berada di sekolah dasar Bukit Batabu ini. Baik, Fraser, untuk saat ini bagaimana dengan kondisi posko? Ada berapa yang dibangun oleh pemerintah dan ada berapa jumlah warga yang saat ini mengungsi di posko-posko tersebut? Ya, untuk di Kabupaten Agam sendiri itu ada sekitar 2 posko yang telah didirikan. Pertama posko di SD 08 sebagai posko utama, dan posko ini berjarak sekitar 500 meter dari lokasi titik bencana yang terjadi di Bukit Batabu. Selanjutnya ada posko Bayangan, itu berada di Sungai Puar. Sungai Puar ini jarak sekitar bertetangga dengan Bukit Batabu ini. Nah, di posko tersebut juga tidak ada relawan, tidak ada pengungsi karena rumah tidak begitu banyak yang rusak. Namun korban juga ada sekitar 9 orang korban yang meninggal dunia yang terjadi di Sungai Puar tersebut. Nah, untuk memberikan perhatian serius terhadap warga sekitar, maka pemerintah daerah mendirikan posko Bayangan di Sungai Puar tersebut, tepatnya di kantor Wali Nagari.
selain posko relawan juga ada posko kesehatan yang didirikan atau disediakan oleh pemerintah daerah. Di posko utama ini satu lokal sekolah dasar dimanfaatkan sebagai puskesmas sementara atau darurat untuk melayani relawan ataupun masyarakat yang terdampak langsung terhadap bencana lahar dingin tersebut. Nah, kemarin kita lihat banyak yang mengeluh, terutama ada luka lecet, luka terpijak paku atau seng, juga ada yang mengeluh dengan asam lambung naik, serta susah tidur. Itu keluhan utama warga terhadap kesehatan mereka, terutama para pengungsi. Oke, Ma. Baik, nah Fraser, untuk upaya dalam pencarian orang hilang hingga saat ini, apa yang menjadi kendala oleh tim relawan di sana? Apakah tim di sana juga melibatkan masyarakat sekitar? Ya, Gema, seperti yang bisa dilihat pada gambar di depan, ini bahwa untuk mencari 3 warga yang masih hilang, tim relawan itu selain terdiri dari TNI Polri, Basarnas, dan TNI dan BPBD, juga memanfaatkan warga sekitar dengan cara menyisir tempat-tempat ini. Nah, sedangkan untuk mengevakuasi material bahan-bahan seperti mobil yang terseret, seperti di hadapan kita ini ada satu unit mobil Avanza yang terseret sampai 1 kilo dari jalan utama. Ini dilakukan oleh relawan dari komunitas mobil yang ada di Bukit Tinggi seperti Pitara dan Jimmy. Nah, sementara 1 unit alat berat di bawah itu memfokuskan untuk menggali. Tadi dapat informasi ada sumber bau, dan jika itu adalah bau korban, maka diharapkan korban 3 di antara korban tersebut bisa ditemukan sekaligus. Nah, sementara warga jauh di sana itu tetap menyisir dan juga dibantu oleh tim relawan lainnya, menyisir seluruh tempat ini untuk mencari harta benda ataupun korban yang masih hilang. Itu kegiatan yang tampak di lokasi siang ini di Bukit Batabu. Oke, Ma. Baik, kalau gitu terima kasih atas informasi Anda, Fraser, melaporkan langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tetap jaga keselamatan di sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.